Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul bertatap muka dalam rangka yaitu tugas akhir dari kami untuk mengikuti diseminasi PKK PJOK Kabupaten Sampang, di mana saya sendiri yaitu ada di kelas 5 ya, kelas 5 kelas akhir, karena PJOK Kabupaten Sampang itu ada 5 kelas dan saya termasuk angkatan 2. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya mengapresiasi banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Nurul Anwar SPD selaku Kepala Sekolah SDN Kampung Barat 2 serta para dewan guru yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengikuti rencana ini, presentasi ini sampai akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, RTL rencana ini saya buat yaitu untuk tugas akhir. Habis ini yaitu bukti karya Bapak Ibu sekalian. Rencana tindak lanjut ini bertujuan yaitu estafet dari pelatihan-pelatihan sebelumnya yang kami ikuti dalam PKK PJOK yang angkatan 2 sekarang. Saya di sini judulnya adalah yaitu tradisi yang ditinggalkan, permainan tradisional, di mana latar belakangnya kenapa kok saya memilih ini, yaitu peserta didik kita saat ini yaitu banyak menerima melalui internet dengan HP, terus mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan tradisi luhur yang ada di wilayah kita. Di sini bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Jadi memang anak-anak sekarang itu berpengaruh kepada HP, internet, online kebanyakan. Jadi kenapa saya memilih judul permainan tradisional, karena memang dari sekian anak termasuk di wilayah ini memang jarang kita mengetahui anak-anak itu bermain tradisional. Banyak, termasuk juga tebak sodor, tengklek, dan macam-macamnya. Itu memang sudah kayak hilang-hilang alam. Makanya tujuan saya yaitu menumbuhkan kembali permainan-permainan tradisional, Bapak Ibu. Next, itu latar belakangnya. Tujuan dari program rencana tindak lanjut ini yang pertama adalah yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua yaitu melestarikan permainan tradisional. Saya tadi sudah menjelaskan bahwasanya sekarang ini dari permainan tradisional sudah kayak hilang dengan alam, Bapak Ibu. Yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran dan berkaitan dengan PJOK di situ. Yang keempat, terbiasa bekerjasama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Itu adalah tujuan dari program yang kami buat. Next. Nah, apa yang dari rencana tindak lanjut ini, apa yang ingin diharapkan? Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan di sini berpaku pada aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Begitu. Jadi dalam permainan bersama ini itu berbagi kelompok. Makanya anak-anak itu wajib, bukan wajib lagi, bekerjasama dalam terlibat aktif dalam permainan tersebut. Yang kedua, eksplorasi. Jadi apa yang ingin informasi tersebut? Itu aktivitas murid mencari informasi terkait topik yang diharapkan. Apa yang diharapkan dari SAPN tersebut? Yang ketiga adalah proyeknya, aksi nyatanya, ya, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Itu adalah capaian yang diharapkan dari rencana tindak lanjut tersebut.
Next, struktur dan program dan mitra. Ini adalah ada berapa macam struktur, program dan mitra, kolaborasi. Kita ini kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah program yang dibuat merupakan suatu kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan bersama pesapean. Yang kedua, murid yang terlibat di sini yaitu kelas 4, 5 dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, penanggung jawab dari rencana tidak ini atau permainan ini adalah Bapak Kepala Sekolah, yaitu yang beliau Bapak Nur Anwar SWD. Terus yang keempat, komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi berdasi. Memang kami baru membuat komunitas dan insya Allah nanti saya masukkan ke PMPM sudah, alhamdulillah Pak, yang bernama berdasi. Berdasi ini saya ambil dari moto kata-kata dari SDN Tabung Beradua, berdasi, berakhlak, cerdas dan berprestasi, gitu Pak. Jadi itu adalah komunitas sekolah SDN Tabung Beradua, kita namai berdasi. Jadi berakhlak, cerdas dan berprestasi, gitu Pak. Nah, nanti yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publiknya, dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, yaitu kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Kepanitiaannya itu nanti dari peserta dan pihak lain yang berasal dari siswa. Nah, jadi permainan ini, kayak perlombaan ini adalah penanggung jawabnya Pak Anwar, terus koordinatornya itu nanti dari masing-masing guru kelas masing-masing, dan yang menjadi panitia dan peserta itu dari siswa tersebut, dari kelas 4, 5 dan 6 Bapak Ibu. Begitu. Next, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita. Sekolah kita ini memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Alhamdulillah dari SDN Tabung Beradua ini yang sudah sertifikasi ada 6 orang. Selanjutnya itu nanti Bu Indri sama Pak Farid ya. Amin. Begitu. Yang kedua, murid kita yang berjumlah 107 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, official dan penonton. Nah, ini adalah nanti peserta lombanya. Bisa jadi nanti kelas 1, 2, 3 itu bisa jadi penontonnya saja Bapak Ibu, karena memang ini diperuntukkan untuk kelas fase B. Begitu. Ya. Yang ketiga, alhamdulillah sekolah kita memiliki halaman yang cukup memadai menurut saya. Bisa dibagi menjadi 2 lapangan kalaupun itu memungkinkan Bapak Ibu. Setelah sekolah memiliki jaringan internet yang baik, itu sudah nyata. Gitu. Next, mohon maaf Bapak Ibu, nanti ada sesi tanya jawab. Rencana evaluasi di sini, evaluasi secara menyeluruh ini dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Jadi nanti lomba pesapean ini bagaimana nanti kita mengevaluasi setelah pelaksanaannya itu selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang sudah harus ditingkatkan melihat dari umpan balik siswa. Selanjutnya mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Ini adalah tugas dari panitia nanti. Perlu Bapak Ibu ketahui, panitia nanti berasal dari siswa tersebut, gitu Bapak. Terus berupa kuesioner atau wawancara, entah itu dari pihak siswa, pihak guru, dan mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Ini memang kunci pokok dari permainan tersebut. Permainan bisa berhasil itu dari segi panitia, peserta, dan official dan warga sekolah yang kita miliki. Untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani, kita menggunakan yaitu TKJI, tes kebugaran jasmani Indonesia. Next,
ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Kemungkinan nanti pada waktu permainan tersebut itu mesti banyak tantangannya. Yang pertama adalah cuaca. Nah, cuaca ini yang menjadi momok bagi kita. Kadang tanpa kita duga itu hujan, begitu panas. Kegiatan dapat ditunda diganti hari lain. Kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Terus kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Ini tantangannya. Tantangan yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Ini adalah kemungkinan tantangan yang kita hadapi pada saat pelaksanaan, gitu Bapak. Next. Pelaksanaannya dilaksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK. Nanti untuk masalah tanya jawab bisa melanjutkan setelah apa yang saya sampaikan, begitu Bapak Ibu. Ini yang kami harapkan. Terus terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin mau ditanyakan? Pak Profesor, Pak Anwar, monggo. Iya, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tujuan program ini, saya sangat mengapresiasi karena selain melestarikan permainan tradisional juga dapat membuat aktivitas fisik anak untuk kebugaran ya. Yang saya tanyakan untuk kelas rendah, untuk kelas 1, 2, dan 3, apakah untuk program permainan tradisional ini apakah juga bisa ikut serta? Kemudian yang kedua, terkait dengan halaman sekolah kita, apakah permainan ini tentang halaman kita apakah bisa memadai atau memenuhi syarat? Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad Faisal SDDM. Begitu. Yang ditanyakan yang pertama adalah apakah kelas 1, 2, 3 kelas rendah bisa ikut dalam permainan pesapian ini. Terus yang kedua berkaitan dengan halaman sekolah yang kita miliki. Terima kasih Bapak Profesor. Kami jawab. Yang pertama adalah kenapa kok permainan ini, rencana ini kami khususkan untuk kelas fase B, karena memang permainan pesapian ini memang dibentuk dari kekuatan, kerjasama, dan kekompakan. Ini yang bersama. Karena ini kenapa kalau saya memilih kelas tinggi lah, intinya kemungkinan cederanya dan aturan-aturan yang memang kelas 4, 5, 6 ini masih dalam taraf bisa gitu Bapak. Seperti itu. Kalau kelas 1, 2, 3 saya rasa masih masih kurang dalam ilmunya untuk permainan ini gitu. Masih ya risikonya memang risiko, hampir semua punya risiko. Cuma kalau kelas rendah ini lebih baik tidak terlalu risiko. Begitu Bapak Profesor. Terus yang kedua mengenai halaman, kenapa kok saya memilih halaman sekolah? Nah, karena untuk menjaga keamanan juga kita bisa mengontrol dengan baik dalam sekolah. Kalau kita menyewa atau ke lapangan itu otomatis penyewa Bapak, mengeluarkan biaya yang lumayan lah ketimbang buat lapangan seperti itu. Lebih baik kita menggunakan apa yang kita punya. Menurut kami begitu Bapak. Jelas apa kan? Gitu? Jelas. Mungkin dari Pak Anwar, monggo.
kasih Pak Rizal. Untuk permainan tradisional ini apa hanya pesapian Bapak anggap macamnya cuma satu permainan, sedangkan permainan tradisional itu kan banyak macamnya Pak. Permainan tradisional itu apa hanya meliputi di Madura apa seluruh Indonesia? Kalau itu pesapian Bapak itu kan cuma adanya di Madura ya Pak. Jadi tolong menjelaskan apa se-Indonesia juga bisa atau selain pesapian Papa juga bisa dikerjakan kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Anwar selaku kepala sekolah kami. Untuk pesapian itu memang asli Madura Bapak. Pesapian itu ini kan mengorganisasikan kayak kapan sapi Bapak. Memang kenapa kok saya pilih pesapian? Saya sendiri sebagai peserta diseminasi PKD PDUK kelas 5 sampai ingin menunjukkan bahwasanya pesapian, permainan pesapian di Madura ini muncul begitu Bapak. Ya, gitu. Maunya sih kami memilih banyak kayak bebak sodor, engklek dan lainnya. Itu kalau permainan tersebut memang di seluruh Indonesia ada. Tapi untuk pesapian saya ingin menunjukkan bahwa saya ini loh pesapian, permainan pesapian yang asli Madura begitu Bapak. Begitu. Makanya jujur saya tidak mengkopi RTL ini, memang dari pikiran saya sendiri apa permainan tradisional pesapian gitu. Begitu Bapak. Jadi intinya kenapa saya memilih RTL dengan judul pesapian tradisional yang kayak dari tinggalkan, makanya untuk menghidupkan kembali permainan asli Madura. Begitu Bapak. Makanya saya memilih permainan pesapian. Gitu. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Bu Ani, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan Pak, tapi masalah saran aja. Untuk yang dua perwakilan dari kelas 1 dan 2 kelas 3, saya menyarankan juga penting untuk melatih anak di kelas rendah dalam permainan pesapian. Kenapa? Karena kelas 1, 2, 3 itu juga merangsang motoriknya dia. Ya, mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini juga perlu rangsangan motorik. Kenapa? Karena fisik juga untuk sehat Pak. Itu aja, cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ani Kusmari waktu guru kelas 2. Melalui sarannya insya Allah nanti kami catat Bu Ani, dan semoga rencana tidak lanjut ini tidak ada halangan ke belakangnya. Kalaupun nanti intinya berhasil dalam FPL ini, maka selanjutnya kita lanjut semua siswa yang ada di SDN Kampung Berat 2 bisa ikut gitu. Terima kasih sarannya Bu Ani. Mungkin itu dari kami. Aspirasi yang tinggi buat Bapak Kepala Sekolah dan yang guru yang kami hormati karena telah meluangkan waktunya untuk saya untuk mempresentasikan yaitu rencana tindak lanjut yang dimana memang ini adalah wajib. Dan juga terima kasih buat Bapak fasilitator kami yaitu Bapak Ahmad Kusairi yang telah memberikan kepercayaan kami untuk membuat tugas yang menurut saya sangat lelah. Selama 3 bulan kami zoom, membuat tugas sampai istri terabaikan dulu gitu. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani mungkin Saya yang kayak apa